Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Senang sekali gue Abdul Haris bisa menyapa teman-teman semua dalam tendangan bebas Bung Ais. Setelah sekian lama gue vakum ya. Setelah terakhir kekalahan Indonesia 0-1 dari Irak yang membuat kita dipastikan tersingkir dari persaingan menuju Piala Dunia 2026. Ya, di round 4 dua kali Indonesia harus mengalami kekalahan, 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 lawan Irak. Dua-duanya mainnya di Jeddah Arab Saudi. Dan dua pertandingan itu membuat Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, kalau gue pikir ya biasa kalah ya. Biasa kalah dalam sebuah permainan, ada kalah, ada menang, dan kegagalan juga biasa dialami di dalam perjalanan hidup umat manusia. Tapi kegagalan dan kekalahan yang dialami Indonesia ini sebuah kegagalan dan kekalahan yang sangat-sangat menyakitkan. Kenapa gue bilang begitu? Karena kekalahan dan kegagalan kita di round 4 kemarin ini disebabkan oleh suatu hal yang tidak mengenakan. Ada proses yang janggal menurut gue. Ya, kita ingat bagaimana perjuangan Indonesia ini ada turbulensinya dan terganggu dengan pergantian pelatih ya di tanggal 6 Januari 2025 kemarin, saat tiba-tiba PSSI memecat Coach Sintayong dari kursi kepelatihan. Tidak jelas ada masalah apa. Ya, ini bikin kita bingung ya, ada apa dengan PSSI. Kemudian dari situ diganti oleh Patrick Kluivert. Padahal saat itu Coach Shin baru saja membawa Indonesia menang 2-0 lawan Arab Saudi. Ya, terlepas dari kegagalan dia di Piala AFF ya, karena Piala AFF kan tidak punya target ya. Tidak punya target, dan yang tim yang dibawa juga tim U23. Artinya nggak bisa jadi patokan untuk bisa pecat Sintayong dari Piala AFF itu. Dan ada narasi bahwa ada pemberontakan dalam skuad timnas Indonesia, tapi itu pun beberapa kali dibantah oleh para pemainnya sendiri. Ragnar Oratmangun dan beberapa pemain lain berbicara di podcast di Belanda. Dia mengatakan bahwa nggak ada apa-apa, semua baik-baik saja. Dan terlepas dari itu, Coach Shin dipecat dan diganti Patrick Kluivert. Sayangnya memang di tangan Patrick Kluivert ada penurunan performa. Padahal kalau kita nilai seharusnya kan nih timnas ini ibarat puzzle yang sedang dibangun ya. Di era Coach Shin kita tidak memiliki nomor 9 murni. Dan sekarang kita punya nomor 9 dari seorang Ole Romeni, dan kita juga dapat tambahan Joy Polipesin, nomor 6 ya, seorang defensive midfielder yang sangat dibutuhkan oleh timnas. Dan tanpa striker aja Coach Shin bisa bawa Indonesia lolos ke round 4, round 3, dan saat itu juga bahkan di saat Coach Shin dipecat, Indonesia hanya selisih 1 poin dari Australia. Artinya kans kita untuk bisa lolos langsung saat itu masih sangat terbuka. Pada akhirnya 4 pertandingan sisa di round 3 kita akhirnya finish di peringkat 4, dan kita nggak bisa lolos langsung. Kita harus melalui putaran keempat, dan di putaran keempat sayangnya banyak eksperimen yang dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert dan timnya, termasuk dengan memainkan pola 4 back di belakang dan juga memainkan Yakob Sayuri sebagai back kanan, yang membuat akhirnya kita nggak bisa berbuat banyak menghadapi Arab Saudi. Nggak berdaya ya, 2 golnya juga 2 gol dari titik putih, titik penalti, dan 3 gol Arab Saudi juga terjadi karena kesalahan para pemain Indonesia. Lawan Irak better, mainnya lebih baik, tapi di babak pertama kita nggak bisa bikin gol. Dan Irak juga cukup cerdas ya, mereka di babak pertama seolah-olah mempelajari permainan Indonesia, membiarkan Indonesia pegang ball position. Tapi babak kedua sejak awal Graham Arnold langsung memasukkan Jidan Iqbal, dan suasana berubah. Mereka pegang kendali permainan, one shoot one goal dari Jidan Iqbal yang membuat kita tersingkir. Dan inilah memang menurut gue suatu
hal yang harus dibayar mahal oleh PSSI karena keputusannya memecat Sintayong ya. Artinya tim yang sudah dibangun sedemikian rupa, sedemikian lama ternyata harus dibuyarkan karena narasi-narasi yang kita masih belum tahu kebenarannya ya. Dan setelah kekalahan itu banyak publik ya yang membuat desakan agar Patrick Kluivert dipecat, dan PSSI pun akhirnya sepakat dengan Patrick Kluivert untuk memutuskan kontrak ya, mutual termination. Bukan hanya Patrick, tapi juga ada Alex Pastoor dan timnya, bahkan Frank van Kempen, pelatih timnas U20 yang merupakan gerbongnya Patrick juga didepak walaupun dia belum kerja ya di timnas U20. Ya, dan selain juga pemecatan Patrick Kluivert, kalau kita nilai publik juga menginginkan PSSI untuk kembali CLBK atau merekrut kembali Sintayong ke timnas Indonesia. Ini gonjang-ganjingnya cukup besar ya, banyak sekali teriakan-teriakan di stadion di Jeddah ya, bagaimana publik meneriakan nama Sintayong saat pertandingan lawan Arab Saudi dan juga lawan Irak di round 4 kemarin. Nah, dan kenyataannya Coach Shin menjawab itu ya di sebuah wawancara di Korea Selatan bahwa dia bersedia kembali asalkan ada kesungguhan dari PSSI untuk memintanya kembali. Bahkan dia bilang dia siap menolak tawaran-tawaran dari tim-tim lain kalau timnas Indonesia memintanya kembali. Dia menunjukkan kecintaannya kepada timnas Indonesia. Ya karena 5 tahun ya dia bersama timnas Indonesia. Walaupun ada turbulensi dan belum bisa menghasilkan gelar secara trofi, tapi banyak sekali prestasi, terutama ranking ya. Saat Coach Shin datang, ranking Indonesia 175 kurang lebih, dan sekarang kita berada di 120-an, 122. Artinya peningkatannya luar biasa. Kita untuk pertama kalinya lolos ke knockout Piala Asia, dan untuk pertama kalinya kita debut tampil di Piala Asia U23 dan langsung lolos ke semifinal. Nyaris kita bisa lolos ke Olimpiade kalau seandainya kita nggak kalah lawan Ginia saat itu. Artinya banyak sekali sejarah-sejarah yang ditorehkan oleh Coach Sintayong ini. Sayang sekali harus diputus, dan mengembalikan Coach Shin ini adalah opsi paling realistis yang bisa dilakukan PSSI ya, karena dengan menarik Sintayong kembali mungkin ini akan membuat kompensasi yang harus dibayar PSSI yang kabarnya sampai sekarang masih nyicil ini kan bisa menjadi gajinya Coach Shin kalau direkrut kembali. Ya mungkin saja ini tergantung negosiasi. Ya tapi sayangnya meskipun banyak desakan publik, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah dengan tegas menyatakan bahwa kita harus move on dari Sintayong, dan dia mengisyaratkan tidak ada peluang untuk memulangkan Sintayong ke Indonesia. Meskipun ada salah satu anggota DPR ya, Bang Andre Rosiade, yang mengatakan bahwa mayoritas Exco menginginkan Sintayong kembali ke timnas Indonesia, dan itu pun dibantah ya oleh Pak Sumardi dan juga Bang Arya Sinulinga, dua Exco di PSSI, yang menyatakan bahwa kabar bahwa mayoritas Exco menginginkan Sintayong kembali itu hoax katanya. Tapi whatever lah. Yang pasti desakan publik ini harus didengarkan oleh PSSI, bahwa publik menginginkan Sintayong kembali, dan ini yang harus didengarkan oleh PSSI karena Pak Erick sendiri juga yang mengatakan bahwa nggak mudah untuk bisa merekrut pelatih berkualitas, pelatih yang punya nama untuk bisa menangani timnas Indonesia yang rankingnya masih di bawah 100 dunia. Ya, itu betul karena menangani tim sekelas Indonesia yang rankingnya masih di bawah 100 dunia ini resikonya besar. Risiko kegagalannya, tekanannya, kemudian juga pasti akan mempengaruhi reputasi si pelatih itu sendiri ya, akan mencoreng nama besar dia kalau seandainya gagal. Nah ini yang pasti akan membuat PSSI cukup sulit untuk bisa merekrut pelatih berkualitas. Artinya kalau si Coach Sintayong mau kembali, kenapa nggak dipanggil?
Ini yang bikin gue bingung, ada apa dengan PSSI gitu, sehingga sebegitu penolak untuk mengembalikan Sintayong. Ada masalah apa gitu? Inilah, ayo kita buka-bukaan lah. PSSI harus fair, harus jujur, buka-bukaan ada apa dengan Coach Sintayong ini. Apakah ada sesuatu pemberontakan atau apa, betul-betul harus dijelaskan, karena coachnya sendiri menyatakan nggak ada pemberontakan, pemain-pemainnya juga bilang nggak ada pemberontakan saat itu. Ini yang bikin gue bingung ya, ada apa dengan PSSI. Dan juga selain penolakan Coach Sintayong, Pak Erik juga menegaskan bahwa FIFA Matchday di bulan November besok, tanggal 10 dan tanggal 18, tidak akan menurunkan timnas senior. Loh, kok bisa begitu? Kenapa? Memang nggak ada event dalam waktu dekat untuk timnas senior. Event terdekat Piala AFF, dan Piala AFF pun pasti tidak akan menggunakan pemain-pemain diaspora, tidak akan menggunakan pemain-pemain yang berkarir di Eropa seperti Jay Ijes, Kevin Dix yang bermain di Bundesliga, karena Piala AFF jadwalnya tidak masuk kalender FIFA, sehingga klub-klub pasti tidak akan mengizinkan ya pemain-pemainnya untuk dilepas tampil bersama timnas Indonesia di Piala AFF, kecuali pemain-pemain yang main di liga lokal seperti Eliano Reinders, Tom Haye, ya itu mungkin bisa dimainkan ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan gue, kenapa PSSI nggak mau menggunakan FIFA Matchday November itu untuk timnas senior, lebih memilih untuk menurunkan timnas U23 sebagai persiapan SEA Games. Itu it's okay, gue sepakat juga bahwa timnas U23 yang dipimpin Coach Indra Syafri ini perlu jam bermain ya, menit bermain yang lebih banyak ya untuk bisa persiapan tampil di SEA Games mendatang. Tapi kan bisa berbarengan, artinya senior main, U23 main. Kenapa menurut gue ini nggak tepat ya keputusan untuk tidak menurunkan senior di FIFA Match November? Karena tim ini kan ibarat puzzle nih, banyak sekali pemain-pemain yang baru bergabung. Di round 1 pemain-pemain diasporanya hanya sekian, kemudian round 2 tambah lagi, round 3 tambah lagi, round 4 juga tambah lagi, Miliano Jonathan, Mauro Gistra. Artinya pemain-pemain ini perlu main bareng, perlu sering-sering kumpul untuk bisa memperkuat chemistry mereka, memperkuat kebersamaan mereka, sehingga saat main di lapangan, sehingga saat tampil di turnamen udah lebih kompak. Kita memang nggak ada jadwal terdekat Piala AFF, dan tapi ada Piala Asia loh, Piala Asia 2027 sekitar 1,5 tahun lagi lah. Artinya manfaatin dong kesempatan ini untuk memperkuat chemistry para pemain timnas kita gitu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nanti baru ada FIFA Matchday lagi bulan Maret. Ini lama, cukup lama. Dan juga selain itu, kita butuh FIFA Matchday, kita butuh pertandingan memainkan timnas senior untuk memperbaiki ranking kita. Sekarang ranking kita udah di bawah Malaysia lagi nih. Nah, kita butuh FIFA Matchday itu untuk mengerek ranking kita melewati Malaysia lagi. Kalau seandainya kita nggak main, timnas senior nggak main, ini makin jauh Malaysia, makin jauh Vietnam, makin jauh Thailand rankingnya. Itu menurut gue. Dan apalagi kalau seandainya di yang diturunkan U23 atau U22 ya untuk SEA Games, dan itu didaftarkan sebagai FIFA Matchday senior. Kalau kalah, makin memperburuk ranking kita akan turun. Menurut gue kayak gitu ya. Ini yang bikin gue bingung, ada apa sih dengan PSSI ini, kok keputusan-keputusannya aneh gitu. Dan sampai sekarang juga Exco belum menggelar rapat nih, belum menggelar rapat evaluasi kegagalan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 4. Come on, ada apa PSSI sampai sebegini lama gitu loh. Sampai sebegini lama nggak gelar rapat, ada apa? Dan sampai sekarang juga belum memutuskan pelatih baru.
Iya, pelatih baru susah ditemukan. Sintayong mau, lu tolak. Kenapa? What's wrong? Dan juga kalau seandainya oke, lu nggak mau ambil Sintayong, tapi untuk cari pelatih baru masih lama, ya paling nggak lu tunjuk caretaker dong. Kita punya Alexander Zverev sebagai direktur teknik, kita punya Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis. Tunjuk saja mereka, salah satu dari mereka untuk menangani timnas sebagai caretaker, paling enggak untuk FIFA Matchday di bulan November. Masih ada waktu lah untuk bisa menggelar FIFA Matchday di bulan November. Kenapa enggak gitu loh? Kenapa harus tunggu bulan Maret? Ya PSSI juga bilang ya bahwa penunjukan pelatih baru timnas senior nanti akan dilakukan sebelum FIFA Match di bulan Maret. Lama banget, lama banget. Dan sekarang kekosongan ini mau dibikin apa? Ini yang menurut gue bertanya-tanya, ada apa dengan PSSI sekarang? Ada apa? Sebegitu frustrasikah Anda karena kegagalan kemarin, kegagalan lolos Piala Dunia? Terus kenapa sampai sekarang belum rapat Exco? Kenapa belum tunjuk pelatih? Kenapa harus menolak Sintayong sedemikian rupa? Ada apa? Segitu aja obrolan kita ya. Ini sebetulnya kegundahan gue ya, mempertanyakan ada apa dengan PSSI, dan gue nggak mau terjebak dalam apa desakan-desakan pengurus out atau apa. Gue nggak mau terjebak itu, karena siapapun pengurusnya kalau begini suasananya terus menerus ini nggak akan sehat, nggak akan sehat. Gue tidak mau terjebak itu. Gue hanya mau nuntut PSSI untuk bisa lebih serius, lebih memperhatikan suara publik, mendengarkan suara publik, jangan memilih ego sendiri. Memecat Sintayong aja udah ego sendiri menurut gue, karena nggak ada alasan yang jelas. Karena kalah populer mungkin, gue nggak tahu, gue nggak tahu alasan yang jelas. Cuman gue mempertanyakan ada apa dengan PSSI. Segitu aja obrolan kita. Silakan teman-teman komen gimana menurut lu kondisi sekarang, dan sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh PSSI. Silakan kasih masukan di kolom komentar. Dan terima kasih atas atensi teman-teman semua. Tolong klik like, share, dan subscribe agar podcast ini lebih berkembang. Abdul Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.